Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ayusta Wira Adianto dari Prodi PPKN Universitas Ahmad Dahlan semester 3. Di sini sebagai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Akidah Islam diberikan tugas untuk ceramah. Kemudian saya mengambil tema yaitu tentang syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Kemudian syirik secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk, baik manusia ataupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Seperti firman Allah, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirik. Dalam hal ini, macam-macam syirik tersebut ada dua. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik ini merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi dua. Pertama, zahirun jali, yaitu perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, batu, gunung, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, syirik akbar batirun kafi, yaitu perbuatan meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Untuk contoh dari syirik zahirun jali yaitu seperti gambar berikut. Seperti ini termasuk menyembah patung. Kemudian yang kedua yaitu syirik asgar atau syirik kecil. Syirik ini termasuk perbuatan dosa besar, tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah jika pelakunya segera bertobat. Pelaku dari syirik asgar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Kemudian contoh perbuatan syirik asgar. Pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya seperti ketika ada seseorang sakit, kemudian orang tersebut bersumpah, apabila nanti saya sembuh, saya akan ziarah ke makam wali. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari syirik asgar. Kemudian yang kedua adalah memakai azimat, seperti dalam gambar berikut. Ini salah satu contoh bentuk azimat. Biasanya azimat ini disimpan di dompet. Kemudian mantra
adalah suatu bentuk kata-kata yang dipercaya bisa menyebabkan suatu perubahan lah, intinya seperti itu. Mantra itu seperti ini jadi membentuk suatu gambar, kemudian membaca seperti ayat atau seperti perkataan seperti itu, kemudian percaya setelah membaca itu akan terjadi perubahan. Kemudian yang keempat yaitu sihir. Sihir dalam artian sihir itu misalnya ada orang yang sedang duduk kemudian tiba-tiba disihir oleh orang yang pandai melakukan sihir, tiba-tiba orang itu dengan sendirinya sakit atau terjatuhlah, dan diketahui bahwa itu bukan karena serangan jantung atau seperti itu, tapi karena disihir oleh seseorang. Dan yang kelima adalah peramalan. Jadi peramalan itu seperti orang yang pandai meramal di apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya seperti suku Maya itu kan meramal bahwa tahun 2012 terjadi kiamat, tapi nyatanya sampai 2020 belum juga terjadi kiamat. Jadi jangan percaya dengan peramalan tersebut. Kemudian yang ke-7 yaitu dukun. Dukun itu seperti orang yang pandai, pokoknya dia bisa melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya orang yang mau bermain bola, terus tendangannya kurang banter atau kurang kencang. Nah, di kakinya itu sama dukunnya dikasih besi agar kalau nendang bisa kencang tadi. Nah, itu salah satu tindakan syirik, percaya dengan dukun tadi. Kemudian yang terakhir yaitu bernazar kepada selain Allah. Jadi contohnya misalnya saya bernazar akan berkeliling lapangan, tapi nazar itu bukan karena Allah, jadi diucapkannya itu tidak ikhlas dan tidak tidak, pokoknya menyekutukan Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir riya. Riya itu beramal tapi bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain. Mungkin itu saja ceramah dari saya. Banyak lebihnya mohon disimpan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.